Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh berkumpul di aula atau di Sasana Krida ini. Pemerintah mengucapkan selamat hari Natal bagi yang beragama Nasrani maupun selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun baru selalu membawa optimisme, harapan, baik itu harapan pribadi maupun harapan organisasi. Pribadi, mungkin di atas pergantian tahun dia ada kira-kira tahun ini seperti apa, baik di dalam kehidupan keluarga itu sendiri maupun di dalam tugas dan tanggung jawab dia sebagai ASN. Kalau ini kita tidak lakukan, tahun berganti tahun ya tetap sama saja. Ini penting bagi kita. Sehingga pada kesempatan ini saya manfaatkan sebagai refleksi, evaluasi secara umum. Nanti untuk para SKPD setelahnya atau nanti setelah rapat inflasi kita lakukan. Sehingga langkah kita ke depan itu apa? Tanggal 30 kemarin RPJMN itu sudah kita ikut rapat di Jakarta. Itu sudah ada guide secara organisasi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Ya, harapan saya khususnya awal ini ciptakanlah kegembiraan. Yang bisa menciptakan kegembiraan adalah diri kita, tidak mungkin orang lain. Orang lain itu hanya dua, membawa pengaruh negatif atau membawa pengaruh positif. Tetapi yang bisa menciptakan kebahagiaan dari kita tentunya dengan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, apakah kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, bahwa serahkan sama Tuhan, maka jalan akan baik. Itu dimulai ya kan, pergantian tahun tanggal 31 ke tanggal 1 itu refleksi dan aktualisasi diri kita sebagai pribadi, bahwa keberhasilan suatu keluarga di belakang seorang suami, keberhasilan suami adalah seorang istri. Begitu juga sebenarnya keberhasilan seorang istri tentu akan ditopang oleh suami. Ya, baru kemarin kita mendengarkan ada KDRT terhadap seorang anak dan Hira yang katanya ASN mana itu? Satu PP. Ya, oke. Ya, saya sangat miris
yang seharusnya dilindungi oleh yang lebih tua atau orang tua yang diberikan tanggung jawab. Katanya nantinya, ya, apalagi keluarga yang diberikan amanah. Ya kalau nggak mampu ngomong, serahkan ke dinas sosial atau ke panti asuhan. Daripada kamu bermasalah. Ya konsekuensinya buat dia pidana dengan pasal KDRT itu, ya. Kalau pasal penganiayaan delik atau penganiayaan biasa atau ya paling tidak 2-3 tahun, tapi KDRT itu cukup tinggi. Konsekuensi kedua, dia akan dipecat dari ASN. Itu konsekuensi yang harus akan diterima. Padahal ada peluang, dia harus mengasihi, harus menyayangi. Ya, kalau kita di gereja itu kayak sudah dekat sama Tuhan aja, giliran keluar satu langkah, hati kita berbalik. Ya, ini peringatan buat kita supaya tidak ringan tangan. Tuhan memberikan bapak-bapak ini seorang istri itu yang ini, ya, bahwa itu pilihan adalah pilihan Tuhan. Kan itu kira-kira. Berarti apa? Kamu sayangi dia sebagai diri kamu. Jangan karena istrinya pejabat lebih tinggi dari suami dibikin jadi DKI. Ya, hargai. Siapa yang bisa menghargai diri kita? Pertama adalah diri kita. Ya, filosofi hidup, hargai diri kamu, berusaha menghargai orang lain, maka penghargaan itu kamu akan dapat. Jangan kamu karena kamu punya posisi kedudukan, terus kamu minta orang menghargai sementara kamu tidak menghargai diri kamu. Itu adalah penghargaan semu. Minta dihargai, tapi diri sendiri tidak menghargai seperti yang diri sendiri. Dia lakukan sebagaimana normalnya kamu sebagai pejabat di situ, sebagai pimpinan di situ. Ini yang menjadi refleksi kita selama saya kurang lebih 5 bulan bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Ya, sekali lagi, mari kita jadikan momentum tahun baru ini sebagai tahun pembaharuan bagi Provinsi Papua. Untuk apa? Untuk bisa lebih maju. Untuk apa? Untuk bisa kita bersaing. Situasi kita sekarang dengan 8.300 PNS yang ada di sini, mungkin kemarin ini dari dasar, kita harus membiayai gaji. Kita harus membiayai TPP 8.300. Sementara APBD kita untuk 2025 mana Bapenda? Berapa rencana untuk 2025 PAD? Bukan. PAD berapa? Itulah refleksi diri kamu. Jangan kita mampu untuk ngomongin orang, tetapi kita tidak pernah mampu untuk merefleksi atau melihat diri kita. Itu yang penting sebenarnya, sehingga apa? Bisa mampu untuk melihat. Ya. Ini penting saya sampaikan buat semua rekan-rekan atau teman-teman semua. Itu kan cukup.
Mulai dari keramas, gunting, cukur, semua sampai pijitnya dia lakukan sendiri. Ya. Habis itu apa? Jangankan itu, dosanya aja susah dibagi, kan gitu kira-kira. Ya, saya harus. Tetapi semua, jangan juga seorang kepala bidang merasa dia hebat tapi nggak bisa melaksanakan tugas, sama saja. Atau kepala seksi juga dia nggak mampu melaksanakan tugas. Sehingga seorang kepala SKPD berpikir harus memilih orang. Makanya kemarin pilih orang yang tepat untuk menduduki kepala bidang. Pilih orang yang tepat untuk menduduki kepala seksi atau kasubdit atau kasubag. Harapan saya itu dilakukan dengan baik dan benar untuk suatu tujuan organisasi. Nah, kalau itu nggak dilakukan, ujung-ujungnya nanti akan kembali lagi kita. Dan itu saya minta untuk program kerja sudah harus dimulai dari sekarang. Nanti Pak Sekda, seorang SKPD dalam membuat rencana kerja setahunan, dia harus melakukan apa? Dan itu ada kalender kerjanya. Jangan nanti misalnya salah satu dinas, nanti dia melaksanakan kerja yang membutuhkan range waktu pelaksananya di akhir Oktober. Ya, ini saya minta kepada kita semua, rekan-rekan, akan sadar hal itu. Ya, rencana kegiatan kerja yang membutuhkan waktu lama. Kalau dia berupa kontrak atau apapun tidak boleh lebih dari Juli ke belakang. Ya, yang membutuhkan waktu pelaksanaan atau pengerjaan nggak boleh. Dan itu semua kegiatan diharapkan itu berakhir di secara administrasi di Oktober. Karena kenapa? Kalau terjadi pos majeure atau hambatan, masih ada adendum 1 bulan ke belakang, sehingga diharapkan akhir November seluruh kegiatan fisik itu selesai. Itu diatur. Apakah uangnya ada atau belum ada, itu dibuat di klausul kontraknya. Ya, saya ingat dulu saya tanda tangan kontrak itu 2015 itu tanggal 7 Januari. Saya tanda tangan kontrak konstruksi. Bisa-bisa karena setelah anggaran turun, tiba turun, langsung bekerja, langsung kerjakan semua, tunjuk, ya kira-kira gitu. Nah, kalau ini tidak kita lakukan dan kita bersatu, ya, bidang seksi, bidang terus SKPD, unit kerja satu, ya. Ya kita akan seperti ini. Terus yang berikutnya juga, saya minta kemarin sama Pak Sekda BPKAD juga untuk, saya nggak tahu nanti prosesnya seperti apa. Dilihat sehingga matching, ya. Jadi tidak ada kesiapan kita, ya. Saya tanggal 2 ya, tanggal 2, karena fokus tadi, ya, bahwa kita adalah pertanian, perikanan, pariwisata. Ada orang bilang ke saya, Pak, Harlem Beach ya?
pantai di Jayapura. Saya mau ke sana, saya bilang. Saya kontak Kominfo, cari transportasinya apa ke sana. Oh bisa Pak, kita sama dengan Depapre nanti habis itu. Saya mau naik kapal, saya bilang. Ya. Kadis Sukmana. Menanyakan makan makan, ya, ya gitu. Karena apa? Kita tidak bisa memaintain diri kita. Tadi saya nggak bisa hadir Pak karena saya kurang sehat, sakit. Sakit itu di maintain, di manage, ya. Karena apa? Saya cek kapalnya, ya. Nggak bisa datang perikanan karena saya pakai cuma di sini bisa, ya. Saya berangkat dari sini 10:30 ya, ternyata ke sana 2,5 jam. Di pantainya bagus, indah. Sampai saya di sana, saya dari pemilik pantai itu, Pak kita ngajukan proposal. Saya bilang, kalau Bapak ngajukan proposal nggak jalan, saya bilang. Bagusnya Bapak mau ini kita kelola sama pihak ketiga, dibikin pantainya bagus, dibikin jembatan, sehingga kalau mau naik kapal dari Jayapura bisa pakai sandar di situ. Jalan itu harus bisa sampai ke titiknya. Dari Depapre kan dekat. Tetapi yang titik masalahnya bukan di situ. Kesiapan alur kita. Bayangin saya berangkat dari sana jam 5. Kapal kita itu buta. Benar. Kapal perikanan itu kapal perikanan pengawas katanya. Buta. Kenapa saya bilang buta? Kapal itu rohnya itu adalah selain mesinnya tentunya adalah di navigasi. Bayangin kita dari sana baru 1 jam udah gelap, jam 6. Kita ngeraba-raba. Karena saya sampai jam 8 di sini, betul ya? Itu GPS itu berapa sih sekarang? Ya, pertanyaannya, ada nggak konsep untuk merawat kapal itu, termasuk juga dinas perhubungan? Jadi kalau pemerintah, saya atau siapapun butuh sesuatu, itu namanya kesiapan alat utama kita, kelautan, perikanan. Ya, kalau saya sih nggak apa-apa, nggak, ya, cuma saya khawatir yang di belakang saya. Ini tahu-tahu nanti kita keserui, saya bilang, loh gelap, jujur, saya khawatir. Karena ada anak-anak saya khawatirnya di situ. Ya, saya cek ada pelampungnya enggak berapa. Saya udah berpikir kayak gitu. Tapi dari konteks cerita saya, kita enggak siap. Kita enggak siap. Nah kalau terjadi nanti sesuatu, Angkatan Laut, ke dinas perhubungan, kita butuh segera sesuatu untuk kita, karena wilayah kita ini laut. Nggak siap Pak, nggak siap Bu. Saya sedih. Walaupun kepala dinasnya ikut sebagai tanggung jawab moral, katanya kan gitu.
Tapi kan kita di laut, ya. Besoknya di Selat Manipah, Ambon itu kan ada tenggelam juga. Saya bilang ngeri juga kalau terjadi kemarin itu, bisa-bisa nggak berdiri di sini kan? Ya buat rekan-rekan, di konsep direncanakan. Terus saya tanya, ada kapalnya katanya yang besar, alat-alatnya hilang. Tenang di perikanan sini. Nah itu Pak, tapi ya, ini kembali kepada masa tanggung jawab kita. Ya, saya minta nanti dari Dinas Perhubungan mana? Dari Dinas Perhubungan. Jangan-jangan kompak juga, enggak sama. Ya ini, ya, saya sedih melihat kesiapan alut kita. Saya belum cek perhubungan perikanan, saya belum cek BPBD. Mana BPBD? Nggak ada juga. Kepala BPBD kemana? Baru nanti keputusannya itu dari pimpinan. Kira-kira mau dibuat seperti apa? Itu guna review. Jadi jangan juga dari rektorat juga langsung review udah selesai. Nggak pernah ada solusinya mau seperti apa perbaikan ke depan. Sehingga dengan situasi itu, ya, kita tidak siap. Kita punya laut. Karena kenapa? Ada kapal besar di situ jadi besi dua. Habis puluhan miliar duit negara jadi besi onggokan. Karena kenapa? Ya, ada kapal kita berapa? Ya. Tuh. Sekali lagi saya mengajak rekan-rekan semua. Saya ulangi lagi apa saya sampaikan tadi. Masing-masing SKPD segera menyusun. Dan saya minta organisasi harus efektif. Ya. Dan saya minta siapa PA-nya, siapa KPA-nya, siapa PPK-nya kalau ada, siapa PPK SKPD-nya, siapa PPTK-nya. Ya, saya minta nanti di RS, ya, sesuai dengan bidangnya. Kabinya kenapa nggak dipakai? Ya. Terus saya minta manfaatkan organisasi sebaik mungkin. Ya, dilatih. Kalau enggak, ada yang sudah pensiun masih dipakai dalam konteks membantu. Ya, ya pensiun aja, dilatih yang di bawah itu untuk bisa. Ya, itu. Saya tidak menginginkan lagi seperti itu. Ya, setiap SKPD, kalau dia dulu pejabatnya di situ, kalau makin baik, nggak apa-apa. Ya, kalau tidak makin baik, tugas kita sebagai wakil pemerintah dari sini terhadap bupati, kabupaten, kota, ya harus memberikan solusi kepada mereka. Jangan kesannya dipersulit, tetapi juga harus taat kepada aturan. Untuk itu apa? Dibutuhkan sebenarnya keikhlasan dari masing-masing setiap individu orang perorangan menjadikan kita menjadi satu unit yang kuat dan kokoh.
kebersamaan. Kebersamaan itu tidak harus sama. Kebersamaan itu kita menuju satu titik. Ya, seluruh pertanian dengan kelautan itu tidak sama. Tapi fokusnya apa? Adalah kesiapan. Kalau pertanian dia bagaimana menyiapkan lahan, bagaimana dia untuk membuat suatu rencana kegiatan. Perkebunan bagaimana sebenarnya mengoptimalkan kebun sawit yang ada. Itu beda dengan kelautan lagi. Tugasnya apa? Bagaimana itu untuk menyiapkan, ya, memperoleh bekerja sama dengan bakal, bekerja sama dengan ini. Tugasnya perikanan juga. Bagaimana dia melakukan pengawasan, ya. Ujung-ujungnya apa? Ya maaf, mungkin nanti kegiatannya banyak yang tidak dilaksanakan. Sekali lagi saya mengajak adalah keikhlasan untuk berbuat sesuatu yang dilingkupi dengan suatu kebersamaan. Apabila itu kita bisa lakukan, saya yakin Papua ini akan semakin maju. Saya mengingatkan kepada kita semua, khususnya para kepala bidang, kepala seksi, khususnya SKPD, kepala SKPD, untuk mampu apa yang saya sampaikan tadi, bisa melihat itu sebagai suatu tantangan, tapi sekaligus juga peluang. Ya. Idealnya PAD kita adalah di 1 sampai 1,5 itu. Kalau itu belum dilakukan, bahwa kita akan tetap sebagai provinsi termiskin yang katanya tanahnya subur. Ya. Karena mental kita sekarang harus kita ubah. Ya. Saya pertama bilang kepada suatu organisasi, harus bisa kita merubah mindset. Tangan kita itu tidak selalu gini, tapi kita akan bisa seperti ini. Ya, itu. Caranya juga ya banyak kita kelola Papua ini dengan baik. Ya, selalu saya sampaikan kepada SKPD, kalianlah yang memimpin. Saya berusaha besok atau kapan pun diganti, nanti kalian yang tetap bersama-sama di sini. Dan inilah kata-kata saya. Tanpa ada keikhlasan kami, tanpa ada rasa kebersamaan kami, kita tidak akan menang. Itu beberapa hal yang bisa disampaikan sebagai refleksi awal tahun kita untuk bisa kita berbuat lebih baik. Lakukanlah sekecil apapun yang bisa kamu lakukan di bidang tugas dan tanggung jawab kamu masing-masing. Ya. Saya tidak suka terlalu banyak ngomong, tapi saya suka bisa bekerja. Dimulai apa? Dimulai dari kehadiran. Dimulai apa? Dimulai dari harmonisnya suatu unit kerja. Dimulai dari apa? Bagaimana kita merencanakan. Dimulai dari mana lagi? Bagaimana kita mengaktualisasikan atau melaksanakan. Bagaimana kita membuat satu pelaporan. Kemarin kepala SKPD saya sampaikan, kita apa namanya dari ombudsman itu nilai kita apa? Nilainya apa? Maksud saya apa? Nilai berapa? Oh merah. Berarti Anda nggak baca di WA itu. Dia kuantitatifnya ada. Ya, dari jangan-jangan kalau SKPD saya kirim itu harus saya lewat saja. Khusus provinsi Papua, dia cukup. Itu di bawah 2,45 kalau nggak salah. Apa sih susahnya? Coba saya tanya. Untuk membuat
tugas SKPD untuk membuat suatu informasi itu terang, ya, kan? Bisa. Tetapi karena kita masa bodoh, hal seperti itu gilirannya Pak, kita perlu tahu soal, ya, supaya tahu dulu dia mau buat seperti apa, ya, biar fair. Nilai kita itu memang seperti itu, bukan karena kita yakin dia terus nanti nilai kita bagus. Itu tidak memberikan suatu pembelajaran bagi kita, ya. Itu terakhir, meningkatkan PAD, manfaatkan sarana olahraga di sini untuk menjadi satu penghasil retribusi. Mana kepala dinas olahraga? Ya, ada wisma di sini, ya, ada kolam renang, ada itu dibangun itu dengan rada triliun, maka menjadi rongsokan. Tetapi juga, ya jangan dikelola sendiri karena itu bukan pebisnis. Cari orang kira-kira yang bisa menjadikan kerjasama. Itu saya pilih berapa dia dikasih ke Pemprov, setahun kah, selama berapa tahun kah, termasuk juga dari dinas perencanaan, ya. Bahan-bahan kita itu dimanfaatkan, termasuk juga gedung cendrawasih. Siapa uang pulutnya itu kemana? Tiap malam minggu atau apa yang banyak itu parkir di situ. Saya minta harus kita, ya, kalau memang dia harus menggunakan portal elektrik, itu berapa? Pakai kerjasama orang. Setiap masuk situ harus bayar. Malah mall di situ parkirnya di situ. Malah ditulis lagi ini parkir mall. Harus setiap jalan saya lihat. Ya sorry Bu, tetapi maksud saya harus clear. Ya kalau kita di situ parkir kerjasama dengan mall, ya bikin masuk. Setiap masuk dia bayar. Olahraga juga di situ bayar. Itu salah satu untuk meningkatkan biaya distribusi kita. Kalau itu dilakukan, kan kita kreativitas, ya, termasuk juga dari Bapeda, ya. Lakukan apa kira-kira? Jadi jangan hanya bagi hasil atau apa yang sudah, nggak ada kreasi. Kalau itu dilakukan, saya PAD-nya pasti akan naik. Efisiensi itu penting dan harus, ya. Saya tanya perikanan kamu distribusinya berapa? Kecil, karena tidak dioptimalkan. Ya, ini buat kita semua sebagai awal tahun. Ya, mari kita ciptakan ritme kerja kita. Jangan lihat saya, tapi lihat tugas pokokmu apa. Bertanggung jawab tugas pokokmu terhadap diri kamu, terhadap organisasi kamu, dan bertanggung jawab kamu sama Tuhan. Dari kunci kebersamaan dan keikhlasan. Kalau itu kita lakukan, saya tidak percaya bahwa akan semakin sejahtera. Tentu saya juga bisa akan sejahtera. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau ada nggak enak, ya saya tidak akan minta maaf. Ya, memang saya harus ngomong seperti itu. Kalau ada yang kurang enak, ya salahku sendiri. Kan gitu kira-kira. Kalau ada yang kurang hati, nggak menerima apa yang saya ngomong itu, saya katakan atau saya terbuka, ya. Tetapi saya yakin niat saya, selama saya di sini, ya, saya ingin memberikan sesuatu sekecil apapun untuk Papua ini. Cuma itu,
itu tanggal 2 TET itu sudah masuk. Nah sekarang kita udah selama ini bolong-bolong kata masuk-masuk, dikasih libur sampai tanggal 6 juga, masih juga nggak masuk ya. Ini saya mengajak untuk kesadaran kita semua. Ya, sekali lagi buat kita semua rekan-rekan yang boleh hadir di sini, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun ini menjadikan tahun keberkahan bagi kita semua. Kok aminnya kok pelan? Gitu, kenapa? Kalau udah susah gimana? Semangatnya harus semangat. Gitu. Karena satu energi positif yang keluar dari diri kita. Jadi kalau kita kalau udah keluar, saya paling benci ya orang aduh. Kalau udah keluar aduh, itu orang nggak berguna itu. Benar. Jadi jangan-jangan sekali-sekali kalau dikasih tugas keluar dari mulutnya aduh, pasti akan saya sini kita. Gitu. Karena apa? Kamu kerja, oh siapa? Saya kerjakan. Walaupun hambatannya banyak, lalu mikir caranya gimana? Nah itu kira-kira. Dimulai dari apa? Dari semangat. Dimulai dari apa? Dimulai dari keikhlasan. Itu akan membawa aura positif terhadap di rumah kamu. Nah kalau di luar sana sambil merokok-rokok dia minimal dengan kuda kan gitu kira-kira. Ya. Sekali lagi ya, walaupun kayaknya kata-kata saya buat sebagian orang, tetapi itu menjadi koreksi juga buat saya, buat kita semua, untuk kita bisa lebih baik ke depan. Saya kira percaya karena ini rumah kita, ini tanah kita, ini lahan kita, berpartisipasilah sekecil apapun di bidang masing-masing. Selesai. Demikian arahan dari Bapak PJ Gubernur Papua sudah selesai. Jadi kita masuk di tahap doa. Karena kenapa? Kalau saya sampai kapan pun nanti harus hasilkan begini. Iya kan? Itu salah satu pembelajaran yang baik dan benar. Yang lain belum tentu bisa. Jadi karena kalau aku di dalam ruangan, aku tidak menggunakan kepala. Apa? Untuk kepala. Terus yang kedua, petugasnya itu duduk. Ya, duduk. Karena nanti kalau dia mengucapkan baca persen COVID, dia berdiri, laporan di sini. Habis itu duduk lagi. Nah, tadi tidak dua laporan. Pertama dia duduk siap gerak, hormat dulu, lapor, akhir pagi siap dimulai. Kembali ke tempat, bukan di sana, baru nanti mencatat baca persen COVID. Habis itu dulu baru amanah. Istirahatkan ya, istirahat ya di tempat itu selesai ya, dulu siap gerak baru lapor atau kami telah dilaksanakan laporan selesai, bubarkan baru ngomong sebenarnya lapor gabungan telah dilaksanakan laporan selesai, bubarkan. Oke, itu saja yang bisa dilakukan kegiatannya. Terima kasih.
Maju saja sudah. Kita persiapan foto bersama ini. Oh, jangan ada lah. Bagi Bapak Ibu yang melakukan dapat memberikan misi. Sekali lagi sampaikan kepada Bapak Ibu yang melakukan satu buah semua waktu agar dapat memberikan misi. Terima kasih. Cara sesi foto bersama sudah selesai.